Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazul Hanif. Saya kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis terhadap salah satu layanan platform cloud computing yang cukup populer saat ini, yaitu adalah Google Cloud Platform atau biasa disingkat GCP. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana GCP bekerja, apa saja layanan intinya, manfaat bagi pengguna, serta bagaimana GCP dibandingkan dengan platform lain seperti AWS. Lalu ini juga disertai dengan praktek eksplorasi langsung menggunakan akun GCP versi free tier. Untuk pembahasan saya membagi beberapa menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengenalan umum mengenai GCP sebagai platform cloud. Lalu juga saya akan menjelaskan 5 layanan inti yang tersedia di GCP dan fungsinya. Lalu yang ketiga, saya akan menyampaikan manfaat dari masing-masing layanan tersebut bagi pengguna individu, startup, atau bisnis. Selanjutnya, kita akan melihat juga kelebihan dan kekurangan dari GCP di bagian kelima, saya akan membandingkan GCP dengan AWS sebagai salah satu pesaing terbesarnya. Dan terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi pemakaian berdasarkan hasil analisis. Dan juga saya akan menyertakan demo penggunaan salah satu layanan saja, agar terbayang bagaimana penggunaan GCP tersebut. Oke, selanjutnya, apa itu GCP? GCP itu adalah Google Cloud Platform, adalah layanan cloud computing milik Google yang menawarkan infrastruktur, platform, hingga software berbasis cloud. GCP juga merupakan bagian dari Google Cloud yang mencakup berbagai layanan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan dan machine learning. Platform ini juga sudah digunakan secara global oleh perusahaan besar seperti Spotify, PayPal, dan eBay berkat scalability dan performanya. Untuk keperluan tugas ini, saya menggunakan akun free tier, yaitu versi gratis yang disediakan oleh Google bagi pengguna baru dengan limit kredit $300 selama 90 hari. Untuk layanan di sini, karena Google Cloud memiliki puluhan layanan, namun saya akan fokus pada 5 layanan intinya yang sering digunakan. Yang pertama ada Compute Engine, yaitu layanan komputasi berbasis virtual machine yang memungkinkan kita untuk menjalankan server virtual sesuai konfigurasi yang diinginkan. Lalu ada Cloud Storage, layanan penyimpanan objek berskala besar cocok untuk file, gambar, dan dokumen penting. Lalu yang ketiga ada Cloud SQL, layanan database relasional terkelola yang mendukung MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server tanpa perlu setup manual. Lalu yang keempat ada Cloud Run, layanan serverless yang menjalankan kontainer tanpa perlu mengelola server. Lalu yang kelima ada App Engine, platform hosting aplikasi web yang sepenuhnya otomatis dan scalable. Nah, dari kelima layanan ini mencerminkan pilar utama dalam cloud computing, yaitu komputasi, penyimpanan database, dan serverless. Lalu untuk manfaat layanan GCP ini, masing-masing layanan tersebut memiliki keunggulan tersendiri bagi pengguna. Yang pertama, Compute Engine bermanfaat untuk melakukan simulasi aplikasi dalam lingkungan server virtual seperti hosting web, aplikasi backend, dan deployment API. Lalu Cloud Storage memungkinkan untuk menyimpan data berbagi file secara aman dan efisien, sangat cocok untuk backup dan CDN. Lalu Cloud SQL sangat berguna karena dapat mengelola database seperti MySQL tanpa perlu setup, update, dan maintenance secara manual. Lalu Cloud Run sangat cocok untuk developer yang ingin melakukan deployment aplikasi kontainer secara cepat tanpa harus memikirkan infrastruktur. Lalu yang kelima ada App Engine, memungkinkan untuk pengembang langsung menjalankan aplikasi web hanya dengan upload kode tanpa konfigurasi infrastruktur apapun.
Lalu untuk kelebihannya di sini ada beberapa keunggulan utama dari Google Cloud, yaitu ada free tier atau paket gratis tersedia sepanjang tahun, bukan hanya trial 12 bulan seperti AWS. Antarmukanya juga modern dan mudah digunakan terutama bagi pemula. Terintegrasi penuh dengan layanan Google seperti Google Drive, Gmail, Firebase, dan Google Maps. Lalu untuk dokumentasinya lengkap, interaktif, dan dilengkapi tutorial langsung seperti Quick Lab dan Code Lab. Lalu juga GCP sangat kuat dalam pengelolaan data skala besar dan pemodelan AI atau ML, terutama berkat BigQuery dan Vertex AI. Lalu untuk kekurangannya ini ada beberapa. Layanan berbayar seperti BigQuery bisa cukup mahal jika tidak dikelola dengan baik. Tidak semua fitur tersedia di setiap wilayah atau region. Diperlukan proses belajar tambahan untuk memahami konsol dan command line interface bagi pengguna baru. Lalu juga dominasi AWS di industri global juga menjadi tantangan bagi pengguna GCP, terutama ketika mencari dokumentasi atau komunitas yang spesifik. Lalu untuk perbandingannya di sini dari sisi antarmuka lebih user friendly GCP, sementara AWS terkenal kompleks tapi fleksibel. Untuk serverless, GCP memiliki cloud function, sedangkan AWS memiliki Lambda. Untuk big data, GCP mengandalkan BigQuery, sementara AWS menggunakan Amazon Athena. Lalu untuk dokumentasi GCP lebih visual dan terintegrasi dengan pelatihan interaktif, sementara AWS lebih banyak bergantung pada tutorial eksternal. Dalam hal layanan gratis, GCP memiliki banyak layanan always free, sementara AWS memiliki free tier yang terbatas waktunya. Lalu untuk kesimpulannya, GCP ini sangat unggul dalam kemudahan penggunaan, dokumentasi interaktif, dan kekuatan pada AI dan data. Platform ini juga sangat cocok untuk mahasiswa, startup, dan proyek riset karena tidak terlalu kompleks namun tetap bertenaga. Sementara AWS lebih cocok untuk sistem berskala enterprise atau perusahaan besar karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Maka pemilihan platform cloud sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan skala proyek yang sedang dijalankan. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian demo untuk pemakaian aplikasi. Pemakaian layanan, salah satu layanan di sini saya akan mencoba layanan App Engine yang menurut saya gampang. Yang pertama itu adalah kita siapkan dulu akun yang sudah memiliki kredit yang sudah didaftarkan. Lalu kita buat dulu nama projectnya. Jika belum dibuat, di sini bisa dibuat saja dengan nama projectnya. Lalu select. Di sini saya sudah membuat projectnya dengan ID ini. Nah, langsung saja saya akan membuat aplikasi sederhana, yaitu adalah menampilkan teks menggunakan backend dengan bahasa Python. Di sini juga saya dibantu oleh ChatGPT karena saya belum terlalu bisa. Oke, yang pertama kita siapkan dulu folder sederhana. Di sini kita siapkan folder GCP, saya sudah menyiapkan. Lalu juga buat entry-nya. Nah, di sini sederhana saja backend-nya, dia menampilkan dengan root slash saja, dia akan menampilkan hello from App Engine dari ID yang sudah dibuat. Lalu kita saja, kita lanjutkan ke bagian requirement-nya di sini. Untuk dependensi yang dibutuhkan apa saja, ada Flux, ada Unicorn. Lalu kita save juga. Kita lanjutkan ke HTML ini untuk
yang nanti akan dijalankan pada app engine-nya, dia memakai bahasa apa, lalu juga entry point-nya dia menggunakan apa untuk dijalankan aplikasinya pakai Gunicon, lalu juga portnya nanti dia akan mengarah kemana, dan di sini ada entry point-nya mengarah ke app yang tadi. Lalu kita save lagi. Setelah itu jangan lupa di set dulu project-nya ke ID yang tadi sudah kita buat, lalu juga kita aktifkan beberapa API yang diperlukan seperti app engine-nya terutama, terus juga ada cloud build, ada cloud storage juga di sini. Kita tunggu. Nah, ini udah diaktifkan. Nah, jika belum terbuat app engine-nya, kita buat dulu dengan command dengan perintah Google Cloud App Create, lalu regionnya di mana, karena saya sudah buat, jadi tidak perlu menjalankan perintah ini. Lalu setelah itu kita deploy si aplikasinya. Nah, karena tadi sebenarnya saya sudah mencoba untuk mendeploynya, jadi kita cancel saja. Nah, dia akan mengarah ke target URL yang di sini, yang sudah disediakan secara otomatis dari sananya. Nah, ini adalah aplikasi sederhananya, dia menampilkan Hello Form App Engine dari project ID yang sudah saya buat. Mungkin cukup sekian untuk demonya, untuk praktek dari salah satu layanan, yaitu App Engine. Mungkin karena juga terbatas waktu, jadi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.